Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Takbiratul Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat. Disebut Takbiratul Ihram yang artinya takbir yang mengharamkan. Karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan aktivitas lain yang bukan bagian dari sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahu salati tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim." Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, dia telah memulai salatnya. Sebaliknya, orang yang belum melakukan takbiratul ihram berarti belum masuk salat, sehingga salatnya tidak dinilai. Inti takbiratul ihram. Inti dari takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan hukumnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunnah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Tata cara takbiratul ihram. 1. Keadaan telapak tangan ketika takbir. A. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. B. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. C. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balagata furu'a udunayhi. Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, hingga setinggi daun telinga. Hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya. 2. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. A. Mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah, farafa'a yadayhi hina yukabbir. Yang artinya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hadis riwayat Bukhari. B. Mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbara. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Hadis riwayat Muslim. C. Mengangkat tangan setelah membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir, beliau mengangkat tangan. Hadis riwayat Muslim. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Al-Huwairith melakukan salat. Beliau bertakbir, kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi.
aslu sifat salat. 3. Takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau ruku. Karena takbiratul ihram wajib dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri, dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. 4. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah, banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram menurut mazhab kami, yaitu Hanafi, jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dan takbiratul ihram. Ibnu Qudamah juga menegaskan, para ulama mazhab kami, yaitu Hambali, mengatakan, boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, selama jedanya tidak lama. Al-Mughni. 5. Takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Yang ini umumnya terjadi karena was-was. 6. Orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar dirinya sendiri. 7. Jika ada kebutuhan, misalnya suara imam terlalu pelan, sehingga dikhawatirkan tidak terdengar makmum yang di belakang, maka dibolehkan bagi sebagian makmum untuk mengulang suara imam dengan keras. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Misalnya suara imam sudah ada pengeras suara atau mikrofon. Hal ini berlaku untuk semua sholat. 8. Cara membaca takbir. Allahu Akbar. Yang dipanjangkan hanya lafaz Allah, sedangkan Akbar dibaca pendek. Kesalahan ketika takbiratul ihram. A. Telapak tangan tidak dibuka sempurna, tetapi agak menggenggam. B. Telapak tangan tidak dihadapkan ke kiblat. C. Mengangkat tangan tidak setinggi bahu atau telinga. D. Was-was ketika takbir, sehingga dilakukan secara berulang-ulang. E. Takbir sambil tergesa-gesa untuk melakukan ruku. Hal ini biasa dilakukan untuk makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku, agar mendapatkan satu rakaat bersama imam. Namun kesalahan ini menyebabkan batalnya takbir yang dia lakukan. Karena syarat sahnya takbir adalah dilakukan sambil berdiri. Dan jika takbiratul ihram batal, maka sholatnya juga batal. Mula Ali Qari mengatakan, adapun orang yang bertakbir sambil menunduk, sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam karena terburu-buru, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri adalah syarat sah takbiratul ihram bagi yang mampu. F. Kesalahan dalam membaca takbir. Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Akbar artinya beduk. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang mengatakan, apakah Allah Maha Besar, berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah. G. Makmum bertakbir dengan suara keras, sehingga mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Yang boleh bertakbir dengan keras hanyalah imam. H. Ada sebagian makmum yang mengulang suaranya imam, padahal suara imam sudah keras dan terdengar ke semua jamaah. Biasanya ini dilakukan ketika sholat Aid, karena meniru yang ada di Masjidil Haram. Padahal ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena riwayat yang menyebutkan Abu Bakar mengeraskan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat jamaah, terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sehingga suara beliau pelan. I. Tidak menggerakkan lidah ketika membaca takbir, atau bertakbir namun di hati. Sebagian ulama menganggap orang yang bertakbir di batin atau hati dan tidak diucapkan bisa membatalkan sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i. Karena sholat adalah ibadah zikir dan gerakan. Bertakbir merupakan bagian dari zikir ketika sholat.
Bertakbir baru bisa dianggap sah jika diucapkan. Membaca takbir terlalu panjang karena keyakinan harus menyesuaikan dengan niat. Karena keyakinan ini, kita jumpai ada orang yang gerakan takbiratul ihram sangat pelan. Demikian, semoga Allah selalu melimpahkan hidayah untuk kita semua.